Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'a fi jawazil istiyaq wa tamad madhi wal iktihal wal ihtijam wal mubasyarah wa taqbil wal iktisal minal harri wal atas fi halatis syam. Jadi bab menerangkan tentang boleh enggak puasa itu sikatan. Gosok gigi boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak nih? Boleh enggak gosok gigi sikatan? Boleh. Boleh apa enggak? Silakan boleh enggak waktu berpuasa? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh, yang penting sebelum matahari tergelincir, ya, tergelincir di waktu Nah, jadi siwakan mulai dari terbitnya fajar shodiq sampai waktu qailulah itu sunnah. Tapi kalau sudah melewati, boleh enggak siwakan di waktu puasa, Bu? Boleh, yang penting tidak melewati waktu duhur. Keboleh watamat mat dan berkumur. Puasa berkumur boleh enggak, Neng? Boleh enggak? Berkumur. Boleh apa enggak? Yang penting tidak ditelan air. Kalau ditelan airnya puasanya batal apa enggak? Batal apa enggak puasanya? Oh, berarti kumur-kumur boleh apa enggak? Yang penting airnya apa bagaimana tidak di apa kan? Tidak di telan. Oh iya. Wal iktihal, dan boleh enggak silakan, boleh enggak silakan? Boleh enggak silakan? Boleh enggak silakan? Boleh. Soalnya silakan itu tidak masuk ke dalam perutnya, memang kan masuk ke mata, tapi tidak masuk ke dalam perut. Wal ikhtijam, boleh enggak bekam di waktu puasa, Bu? Boleh, yang penting darahnya enggak habis. Bu, boleh. Boleh enggak memegang istrinya atau suaminya? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Mana lanang yo ora gelem munggah ini malah bengak doae. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Wa takbil, boleh enggak mencium istrinya atau suaminya? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Lo mencium istrinya atau suaminya lo, boleh apa enggak? Boleh, yang penting tidak dilanjutkan. Boleh enggak mandi karena kepanasan, karena puasa? Boleh enggak? Arek-arek lanang gue bersyukur kali meriah. Boleh enggak mandi karena kepanasan? Boleh enggak? Boleh enggak? Seperti kemarin tuh mandi di kali kemana tuh? Kali mana tuh? Yang kemana mandi kali apa tuh? Kali Tutuling gitu, ya Allah. Mandi apa enggak? Iya, mandi di kali Tutuling. Kemana tuh? Nah, habis itu ambil talasnya pahit. Kalau gatel enggak lah, ini pahit dia. Minal khari, boleh enggak mandi karena kepanasan waktu puasa? Boleh enggak? Wal atos dan kehausan, boleh enggak mandi? Ngombe nyesep sidik-sidik. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu yasraku as-saimun mala usi aw a'uddu. Jadi Rasulullah SAW itu pernah di waktu sedang berpuasa beliau siwakan atau menggosok gigi ya. Dan beliau tidak menghitung jumlahnya siwakannya itu. Yang penting tidak waktu setelah matahari tergelincir waktu duhur.
Itu hadis riwayat Imam Bukhari wa Abu Dawud wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khairi khisalis shaim as-siwak. Termasuk baik-baiknya perbuatan waktu puasa adalah menggosok gigi. Tapi menggosok gigi yang bagaimana? Sebelum matahari tergelincir di waktu zuhur. Salat Nabi Muhammad. Jam berapa berarti yang makruh? Jam 1, 2 sampai maghrib. Itu enggak siwakan itu berarti apa nih? Makruh tahrim. Makruh tahrim. Makruh tahrim. Makruh yang mendekati haram ya. Makruh yang apa? Makruh yang mendekati apa? Makruh yang mendekati apa? Haram ya. Kalau pagi wajar suntik sampai terbitnya sampai qailulah maka sunnah yang penting rasanya jangan telan. Manis-manis ini pepsodent. Apa close abah dirasa-rasain ya berarti batal ya. Jangan ya. Wa ana aiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktakhala fi Ramadan wa wazaim. Jadi Rasulullah itu waktu sedang puasa beliau celakan ya. Jadi memakai cilak ya cilak yang bubuk atau cilak yang agak sedikit cair itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan apa nih? Berarti pakai celak tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan puasa. Berarti kalau kamu cilakan tambah cantik apa tambah jelek? Ya, berarti boleh enggak? Boleh enggak celakan waktu puasa? Oh, boleh. Yang penting celahnya jangan dimut. Kalau dimut ya batal. Kan biasanya yang celakan dimut dulu. Yang ke pensil loh. Gini loh. Iya enggak? Iya kan? Ya itu yang bikin batal celakan kayak gitu. Mau celakan tolet dulu. Kan kita yang celak pensil itu loh. Iya enggak? Kan diolet-olet dulu di mulut. Nah itu bikin batal. Ya kayak gitu. Kalau langsung di matanya tidak batal. Kalau celaknya di mulut dulu tolet begini. Ya kadang pakai mulut dulu ya enggak? Mbak lihat dulu. Ya. Tolet langsung gini. Ya batal apa enggak? Ya batal kalau celakanya pakai mulut dulu. Masa alat-alat di mulut langsung begini. Ya batal. Jadi orang celakan di waktu puasa menurut Rasulullah karena sendiri pernah celakan ya. Betul. Celakan itu sunnah. Orang laki-laki juga celakan. Orang perempuan juga celakan ya Allah. Itulah celakan wa qala Tirmidzi la yasighu fi hadzal bab. Ini riwayatnya dari Imam Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa muhrimun wa ihtajama wa shaimun. Jadi Rasulullah itu pernah berbekam di waktu sedang ikhram ya. Berarti kalau kata-kata ikhram adalah beliau sedang melaksanakan umrah di waktu bulan Ramadan ya. Umrah di waktu bulan Ramadan. Di waktu apa nih? Bulan apa? Bulan apa? Ramadan ya karim. Coba namanya. Ramadan. Ya, itu berarti Rasulullah pernah berbekam di waktu apa? Waktu sedang berpuasa. Beliau umroh. Barang siapa nanti bisa umroh plus puasa itu sama pahalanya dengan haji bersama Rasulullah mabrur. Semoga kita semuanya bisa umroh di waktu Ramadan, amin. Amin. Mau nggak kalian umroh di waktu Ramadan? Subhanallah. Bahwa muhrimun wahtajama wa shaim. Jadi Rasulullah itu pernah waktu berpuasa berbekam ya. Dan biasanya bagus, hasilnya bagus kalau orang sedang berpuasa bekam itu bagus. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma qurihat al-hijam al-shaim anna Ja'far ibn Abi Thalib yaqtaimu wa shaim. Umar bin Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara hudanun. Aftara Tumarah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bil khijamati lis-shaim wa kana Anas yaqtajimu wa shaim.
Jadi sahabat Ja'far bin Abi Thalib itu sepupunya Nabi. Pada waktu bulan Ramadan beliau sedang melaksanakan apa? Hijama di waktu sedang puasa. Maka beliau mengatakan gak usah batalkan, teruskan puasanya. Itu. Ini riwayat dari Imam Ad-Darqutni wa qawahu. Jadi kuatkan hadisnya, disahihkan oleh Imam Ad-Darqutni. An Jabir radhiyallahu anhu qala Umar radhiyallahu anhu Asistu yauman wa qabaltu wa ana shaimun fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa na'tu al-yawma amrun 'aziman qabaltu wa ana shaimun fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita law madatta min al-ma' wa anta shaimun qulta la ba'sa bidzalik. Jadi ada sahabat diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu an, suatu ketika beliau mengatakan, "Ya Rasul, aku ini gimana ya? Aku kan manusia ya Nabi." Ya terus, "Aku ini terangsang sama istri saya Nabi." Waduh, jelolo. Jadi Sayyidina Umar juga manusia, ya ada rasa terangsang sama istri. Saya terangsang dari istri saya Nabi, terus saya terpaksa mencium dia. Gimana ya Nabi? Apakah puasanya saya batal? Tidak, la ba'sa bidzalik. Selama tidak diterus kan terangsang ya. Tidak diterus kan. Langsung dilanjut yo. Kena denda kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi orang yang mencium istrinya itu tidak batal. Wah, istri saking cantiknya dicium-cium gitu. Tidak batal ya. Riwayat Imam Abu Dawud. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu shaimuka. Rasulullah pernah mencium salah satu istrinya dan beliau sedang keadaan berpuasa ya. Nah itu. Wa yubashiru wa shaimun, dan Rasulullah pernah memegang salah satu istrinya dan beliau sedang keadaan puasa dan puasanya beliau berkatakan tidak batal. Walakinnahu kana amlakahum li arbihi. Rawahu Syekhani. Ini riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Wa zada fi riwayatin fi Ramadan. Jadi beliau pernah memegang istrinya ya, mencium istrinya dan beliau sedang dalam keadaan puasa. Batal enggak puasanya? Tidak. Yang penting jangan dilanjut. Habis nyium terus nyium yang lain-lain yo. Lanang-lanang itu loh, sudah aku dibujuk. Poso-poso kok ngambung bojone terus ngambung lian-liani. Ya Allah, iya. Ya, jangan jadi. Boleh nggak puasa nyium istrinya? Boleh. Yang penting jangan nyium yang lain-lain ya. Ya. Itu kuat iman. Kuat iman iku Imron ada kuat. Ya Allah, nggih. Wa ana aidan qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'da zawji wa shay'un thumma duhakat. Jadi suatu ketika Rasulullah itu pernah ya mencium salah satu istrinya, yaitu istrinya beliau yang bernama Sayyidati Aisyah, dicium. Ya. Dan istrinya ketawa, hahaha, ya Nabi lagi puasa nyium saya gitu. Dan tidak baik. Jadi orang puasa nyium istrinya itu, ya kalau kamu nyium sapi aja, laki-laki itu nyium sana tuh, pintu-pintu sana. Tidak batal. Engko dipraktekno nyium pintu kamar mandi. Ngoten. Wal Imam Malik. Diriwayatkan dari Imam Bukhari. Ya, berapa bicara? Coba? Oh, 6 menit. Masih 6 menit. Wa ana aidan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabilu sa'ima yamussu lisanuha. Jadi Rasulullah SAW pernah mencium istrinya ya, mencium istrinya dan tidak batal puasanya. Rawahu Abu Dawud. Wa an Zainab ibni Ummi Salma an Umayyah radhiyallahu anha qalat bainahuma ana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khittu panas fa in salaktu mongko delik sapa ingsun wa khattu tiaba hidati wa qala ma lagi am bisti qul tanam fa dakhaltu ma'u fil khamilah. Wakana tuwiya wa Rasulullah SAW yatasira min ina'i wahid. Wakana yuqabbiluha wa shaim. Jadi Rasulullah itu pernah mencium salah satu istrinya ya, yang bernama Ummi Salamah di waktu dia sedang berpuasa dan puasanya tidak batal.
Maja fil qai wal istiqa wal ikhtilam liswaim. Menerangkan tentang hukumnya muntah-muntah ya. Muntah-muntah yang disengaja ya. Sengaja di logo-logo apa gimana ya. Muntahnya disengaja, dipencet-pencet biar muntah itu. Ataupun mimpi basah iki ya lanang-lanang ikhtilam ya. Ya sapa sing biasane ikhtilam lanang-lanang nggih. Mimpi basah, mimpi nikah itu. Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man dar'a wal fala qada alaih. Barang siapa yang terpaksa muntah ya, misalkan dia mau pergi ke Subibi ya, tiba-tiba sampai di desa apa itu Subaim ya, atau sampai di desa Batu Raja situ, di desanya Eliana itu, mana Eliana? Udah muntah, wek sor. Puasanya batal enggak? Kalau tidak disengaja tidak batal. Kalau disengaja ya batal. Tidak usah qada ya. Nah kalau mimpi basah bagaimana, batal apa enggak? Wah umpamanya ini Rafa ngimpi tiba-tiba ketemu sama cewek cantik cerita. Terus nikah umpamanya itu Rafa. Umpamanya udah cantik, seksi, putih, mulus kayak sapi. Ya itu bagaimana hukumnya kalau umpamanya tiba-tiba bangun loh, sarungnya kok gembreng semua, sarungnya kok pleket-pleket kabehnya apa ya? Berarti itu mimpi basah ya San ya? Mimpi basah, maka hukumnya tidak batal kalau memang tidak disengaja. Air putih mana air putih? Maja fitnah yanil wisal. Maja fiman mata walisyam. Bab menerangkan orang yang meninggal tapi punya hutang puasa. Bagaimana hukumnya? Hutang atau ini hutang puasanya orang yang sudah meninggal. Bagaimana hukumnya? Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa alisyam shoma anhu waliyuhu. Maka ahli warisnya gantikan mengkodok puasanya, umpamanya kayak Abah dulu, bapaknya Abah meninggal ya, punya hutang puasa, ya apa yang mengkodoknya? Siapa yang menjadi ahli warisnya ataupun orang tuanya, maka dia yang menggantikan ya, mengkodok puasanya gitu. Jadi kamu umpamanya ada ayah meninggal, ya anaknya yang mengkodok puasa, ahli warisnya ke atas atau ke bawah, itu begitu. Terus Syekhani Abu Dawud. Ya umpamanya itu ya. Jadi umpamanya kamu punya kakeknya meninggal, maka meninggal dan masih punya hutang puasa, maka ahli warisnya yang membayar atau menggantikan puasanya. Dengan apa ya qada? Pokoknya punya hutang sholat, ya sholatnya itu dibagi. Ini kakek kok punya hutang sholat. Jadi orang meninggal itu kan tidak hanya mewariskan harta, jangan harta saja yang diwaris, tapi sholatnya, puasanya, zakatnya, nadarnya, wakafnya, dan sebagainya. Orang ini meninggal, punya utang sholat, dia sholatnya dibayar. Siapa yang bayar? Umpamanya sudah meninggalkan sholat, subuh 41 hari, duhur 20 hari, umpamanya itu dihitung-hitung. Ya dibagi, kamu bagian sholat duhurnya 15 hari, kamu bagian subuhnya, kamu bagian asarnya. Ya nih, dibagi bagi. Jadi tidak hanya mewaris hartanya, tapi juga mewaris apa? Sholatnya, utang sholatnya ya. Ya termasuk utangnya yang belum dibayar juga, utang uang juga harus dibayar ya. Untuk enak itu gitu. Syekhani Abu Dawud. Wa Nabi Buraidah an Nabi qala ja'at umratun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa la sum afasumu anha qala na'am. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Buraidah dari ayahnya, beliau mengatakan suatu ketika Rasulullah datang seorang perempuan tuan kepada Nabi. Beliau mengatakan, ya Nabi,
saya punya ibu dan ibu saya telah meninggal. Ya terus? Dan dia punya hutang puasa. Bagaimana ya Nabi? Apakah saya harus membayarnya dengan puasa? Iya. Naam, rawahu Ibnu Majah. Benar. Harus kamu kodok dengan sholat, dengan puasa yang kamu lakukan untuk pahalanya dibuat mengkodok ibumu yang telah meninggal. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah man mata alaihi syamun syahrin falyut'am alaihi makanu kulli yaumin miskinun. Lah kalau umpamanya meninggal dalam keadaan sudah tua renta, miskin apa? Bukan miskin ya. Udah. Udah buka puasa. Oh ya Allah. Jadi kalau ini dah, alhamdulillah sudah buka puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yo, andan. Ini nih, air putih. Ya andan. Udin andan din. Langsung takbir.